Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung, materi kelas 9. Pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki isi atau volume. Sebelum kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung, kita akan mengingat kembali bangun ruang sisi datar. Karena itu adalah materi bangun ruang yang sudah kita pelajari dan rumus-rumusnya nanti kita akan pakai untuk melihat baik volume maupun luas dari bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, prisma. Ada prisma segitiga, prisma segi empat, dan lain-lain. Yang membedakan antara prisma segitiga dan segi empat adalah alasnya. Jadi prisma segi berapapun itu tergantung dari alasnya. Yang kedua, limas. Demikian halnya dengan limas, yang membedakan namanya adalah alasnya berbentuk apa. Berikutnya kita akan lihat bangun ruang sisi lengkung. Contohnya, tabung. Ya, dalam contoh tabung ini kita berikan bentuk kaleng Coca-Cola atau kaleng minuman. Kemudian yang berbentuk kerucut itu kalau bangun ruang sisi datarnya adalah limas. Sedangkan tabung itu prisma. Yang berbentuk kerucut contohnya adalah caping atau topi Pak Tani. Berikutnya bola. Contohnya adalah bola sepak. Ya, ini sudah pasti siapapun tahu bola seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kita langsung masuk ke materi yang pertama mengenai tabung. Kita perhatikan gambar yang sudah disiapkan. Ada gambar tabung di sini. Dari gambar tabung ini terlihat bahwa ada bagian alas, ada bagian atas, dan ada bagian sisi tegaknya atau bagian yang lengkungnya. Nah, di sini kalau bagian atau unsur-unsur kita biasanya pertama yang dilihat adalah titik sudut. Nah, dalam hal ini titik sudutnya tidak ada. Jadi tabung itu tidak ada titik sudutnya. Yang kedua, rusuk. Rusuk setiap tabung ada dua yang bentuknya melingkar. Jadi yang kita sebut dengan rusuk adalah ini. Ini adalah rusuknya. Ya, lingkaran-lingkaran itu merupakan perpotongan dari bagian atas dan sisi tegak, demikian pula bagian bawah dan sisi tegak. Nah, perpotongan itulah yang kita sebut dengan rusuk. Yang ketiga, sisinya. Ada 3 sisi. Ya, dalam hal ini ada bagian bawah dan bagian atas yang berbentuk lingkaran dan bidang lengkungnya 1 buah atau itu merupakan sisi tegaknya. Ya, dan sering disebut dengan selimut tabung. Oke, kita lanjutkan dengan mempelajari luas permukaan tabung. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, maka kita bisa lihat bahwa tabung itu kalau kita potong bagian-bagiannya, ya, artinya ini disebut sebagai jaring-jaring tabung, maka terdiri dari 3 bagian. Sisi tadi ada bagian alas berbentuk lingkaran, bagian atas berbentuk lingkaran, dan bagian sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Sehingga kalau kita masing-masing mau lihat secara jelas, luasnya yang ini adalah pi r kuadrat, ini juga sama pi r kuadrat. Sedangkan kalau yang bagian berbentuk persegi panjang, luasnya persegi panjang itu panjang kali lebar, maka ini boleh ditulis 2 pi r kali T. Nah, sehingga kita bisa menuliskan luas permukaan tabung sama dengan
2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung. Jadi luas selimut tabungnya itu yang sama dengan 2 pi RT. Ini kita sebut luas selimut tabung. Ya, maka kita tuliskan 2 kali. Alas dan tingginya tadi pi R kuadrat ditambah luas selimut tabung 2 pi RT. Sehingga kita boleh jadikan satu. Ini ada 2 pi R, ada 2 pi R. Masih ada 1 R di sini ya. Sehingga 2 pi R ditambah T. Nah, itulah rumus luas permukaan tabung. Atau kita boleh tulis luas tabung sama dengan 2 pi R ditambah T. Oke. Ini luas tabung. Sekarang kita lanjutkan dengan melihat bagaimana dengan volumenya, volume tabung. Volume tabung itu sama dengan volume prisma yang kita sudah pelajari pada bangun ruang sisi datar. Nah, kita ingat volume prisma itu rumusnya sama dengan luas alas kali tinggi. Kita tahu luas lingkaran itu, luas alasnya berupa lingkaran itu pi R kuadrat luasnya. Ya, sehingga dalam hal ini pi R kuadrat dikalikan T. Udah selesai seperti itu. Jadi volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan melihat contoh soal tabung. Contoh yang pertama, diberikan sebuah tabung tertutup yang memiliki jari-jari sebesar 7 cm dan tinggi 20 cm seperti pada gambar berikut. Jadi ada sebuah tabung dengan tinggi 20 dan jari-jarinya sama dengan 7 cm. Ini R-nya. Nah, yang ditanyakan luas alas tabungnya berapa? Luas alas tabung berbentuk lingkaran ya. Luas tutup tabung, luas selimut tabung, luas permukaan tabung, luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka, dan volume tabung. Itu yang ditanyakan. Cukup banyak, itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang ditanyakan dari sebuah tabung yang diketahui jari-jari dan tingginya. Oke, kita mulai bahas satu persatu. Diketahui R-nya 7 cm dan tingginya 20 cm. Sekarang kita akan hitung dulu luas alas tabung. Alas tabung itu berbentuk lingkaran, maka luasnya sama dengan pi R kuadrat. Tadi diketahui bahwa R-nya sama dengan 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7. Dikalikan 7 kali 7. Maka kita boleh sederhanakan sehingga tinggal 22 kali 7, 154. Satuannya cm persegi. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, luas tutup tabung. Luas tutup tabung itu sama dengan luas alas tabungnya. Maka dalam hal ini luasnya sama, yaitu 154 cm persegi. Boleh ditulis ulang saja. Ya, karena sama. Sebenarnya tidak perlu ditulis ulang sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Oke, itu luas tutup tabungnya. Berikutnya kita lihat luas selimut tabung.
luas selimut tabung, tadi kita sudah bahas, rumusnya adalah 2 pi RT sama dengan 2 kali 22/7, R-nya 7, T-nya 20. Sehingga kita boleh sederhanakan ini, ya, maka selimutnya sama dengan 2 kali 22 kali 2 sama dengan 880. Satuannya kembali sentimeter persegi. Oke, berikutnya luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu tadi terdiri dari, kalau kita gunakan penjumlahan dari yang sudah kita hitung, ya, luas permukaan tabung itu tadi ada 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Nah, tadi kita sudah tuliskan luas lingkarannya, tadi kita sudah temukan sama dengan 154. Ya, kita pakai lambang kali supaya tidak salah, ditambah luas selimut tabungnya 880. Maka sama dengan 2 kali 4, 8, 2 kali 15, 308, ditambah 880. Sama dengan 8 lagi, 8 tambah 3, 11. 1188. Satuannya tetap di sentimeter persegi. Nah, kalau kita gunakan rumus langsungnya, jadi seolah-olah kita belum menghitung yang tadi, kita gunakan rumusnya secara langsung. Tadi rumusnya /2 pi R ditambah T, sehingga sama dengan 2 kali 22/7 kali 7, 7 ditambah 20. Sehingga sama dengan, kita boleh sederhanakan ini ya. Maka 2 kali 22, 44. Kita kalikan dengan 27. Maka sama dengan 27 kali 44 ya. 8 simpan 2. 100. 8 simpan 2 lagi. Oke, jadi sama dengan 8811. Nah, ternyata hasilnya sama. Ya, hasilnya ternyata sama. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka. Luas permukaan tabung jika tutupnya dibuka itu berarti ada dua komponen, yaitu luas lingkaran dan luas selimut tabung. Nah, tadi luas lingkarannya kita sudah temukan 154, luas selimut tabungnya sama dengan 880. Maka kita bisa hitung 4, 3, 5 tambah 8, simpan 1, 1034. Ya, satuannya sentimeter persegi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan proses pengurangan dari luas permukaan dikurangi luas tutupnya? Luas permukaan tabung tadi sama dengan 1188 dikurangi luas lingkarannya 154. Apakah hasilnya sama dengan kalau kita menggunakan penjumlahan? Kita lihat. 8 kurangi 4, 4. 8 kurangi 5, 3. 1 kurangi 1, 0, 1. Nah, ternyata hasilnya sama, ya. Kamu mau gunakan dengan menjumlahkan alas dan selimutnya boleh. Nah, kalau sudah dihitung permukaannya, kamu mau hitung dengan menggunakan luas permukaan tabung dikurangi luas tutup juga boleh, karena ternyata hasilnya sama.
Terakhir kita akan menghitung volume tabung. Volume tabung rumusnya pi R kuadrat kali T. Sehingga pi-nya kita gunakan 22/7. R-nya 7 kali 7 kali T-nya 20. Sehingga 7-nya kita sederhanakan, masih ada 22 kali 14. Ya. Sehingga kita bisa menghitung seperti ini. Kalau kalian ingat cara menghitung, bilangan dengan perkalian dengan 11, sebenarnya menjadi lebih mudah. Kenapa? 22 kita andaikan 11 kali 2. Kita ubah menjadi 11 kali 2. 2 kali 14 sama dengan 28. Kemudian ini kita jumlahkan, maka 10 jumlahnya. Sehingga tinggal sama dengan 308 tambahin 01. Jadi 3080. Satuannya apa? Karena volume maka sentimeter kubik. Nah, seperti itu. Ya, nanti sambil diingat kembali bagaimana cara kita menghitung dengan perkalian dengan 11. Ya, atau boleh ingatkan sedikit lagi. Misalnya kita mau kalikan 11 kali 35. Maka caranya 3, 5 kita buat terpisah, kemudian ini kita jumlahkan saja 8. Maka 385. Atau kalau misalnya jumlahnya lebih dari 10. Misalnya 11 kali 47. Maka 4 7 kita jumlahkan 11, 1 kita taruh di tengah, 1 di atasnya. Maka sama dengan 517. Nah, seperti itu sehingga kamu tidak harus susun ke bawah. Ya, oke. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Sebuah tabung mempunyai jari-jari dan tinggi masing-masing 10 cm dan 50 cm. Tentukan luas dan volume tabung tersebut. Jadi diketahui, kita lihat di sini, yang diketahui adalah jari-jarinya sama dengan 10 cm. Sedangkan tingginya sama dengan 50 cm. Yang ditanyakan berapa luasnya dan berapa volumenya. Nah, sekarang kita akan hitung satu-satu. Luas tabung. Luas tabung rumusnya 2 pi R ditambah T. Kita bisa langsung saja. 2 kali pi, karena R-nya 10, maka pi-nya kita gunakan 3,14 kali 10. 10 ditambah 50. Sehingga sama dengan 2 kali 3,14 sama dengan 6,28 dikalikan 10 dikalikan 60. Sehingga kita sebenarnya bisa mengalihkan di sini, perhatikan ada 02. Ini ada 2 angka di belakang koma, berarti artinya sama dengan 628 dikalikan 6. Ya, nolnya kita sudah kalikan di depan. Sehingga hasilnya berapa? 8 kali 6, 8. Simpan 4. 2 kali 6, 12 tambah 4. 6, simpan 1. 6 kali 6, 36 tambah 1, 37. Sehingga hasilnya 3768 cm persegi. Ya, volume tabung sekarang sama dengan pi R kuadrat T. Pi-nya kita gunakan 3,14 kali R-nya 10 dikuadratkan, T-nya
Sehingga sama dengan, perhatikan 10 dikuadratkan sama dengan 100. Langsung kita bisa kalikan 3,14 sehingga ini 314 dikalikan 50. Nih ya, 314 dikalikan 50. Maka sama dengan, kita perhatikan 4 kali 5, 0. Nolnya langsung tadi kita tuliskan dulu ya. 20 simpan 2 berarti masih 1 kali 5 tambah 2, 7. 3 kali 5, 15. Sehingga hasilnya 15.700. Nah, ini adalah volumenya. Satuannya sentimeter kubik. Oke, seperti itu. Nah, kita lanjutkan contoh untuk tabung yang terakhir. Diketahui tabung dengan volume 6.280 cm kubik dan perbandingan antara jari-jari dan tingginya 1:2. Diketahui pi-nya sama dengan 3,14. Nah, yang disuruh menentukan yang pertama jari-jarinya. Yang kedua, berapa tinggi tabungnya. Ya. Jadi diketahui di sini volumenya sama dengan 6.280 cm kubik. Sedangkan R banding T sama dengan 1:2. Artinya berarti T-nya sama dengan 2R. Ya, T-nya sama dengan 2R. Sehingga kita perhatikan di sini jari-jari. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, ditanyakan R-nya sama dengan berapa, T-nya sama dengan berapa. Nah, untuk mencari R kita gunakan rumus V-nya sama dengan rumus volume tabung itu sama dengan pi R kuadrat kali T. Pi-nya kita masukkan 3,14 kali R kuadrat. R-nya kita kuadratkan kali T. T-nya tadi kita sudah lihat sama dengan 2R. Maka kita perhatikan di sini R kuadrat dikalikan R, ya, R kuadrat kali R sama dengan R pangkat 3. 3,14 kali 2 sama dengan 6,28. Ya, 6,28. Sedangkan volumenya sama dengan 6.280. Maka kita bisa pindah ke ruas kiri untuk 6,28-nya. Jadi 6.280 dibagi 6,28. Berarti kita tinggal menggeser komanya saja. Ya, berarti sama dengan 1000. Dan ini sama dengan R pangkat 3. Ya, jadi R-nya sama dengan akar dari 1000. Akarnya akar pangkat 3 karena di sini pangkatnya 3. Sehingga R-nya sama dengan 10. Nah, kita tadi sudah menghitung bahwa T-nya sama dengan 2R. Maka T sama dengan 2R, T sama dengan 2 kali R-nya 10. Berarti sama dengan 20. Satuannya apa? Sentimeter. Jadi R-nya sama dengan 10 cm dan T-nya sama dengan 20 cm. Seperti itu. Luas selimut kerucut. Pertama, kita akan melihat perbandingan antara luas selimut kerucut dengan luas lingkaran yang besar. Itu akan sama dengan keliling lingkaran yang kecil per keliling lingkaran yang besar. Karena apa? Ini tadi panjangnya AB itu sama dengan keliling lingkaran. Ya, sehingga
luas selimut kerucut per luas lingkaran besar itu sama dengan luas lingkaran itu pi r kuadrat, tetapi karena di sini r-nya sama dengan s, maka kita boleh tulis pi s kuadrat. Nah, untuk mempermudah, s kuadratnya Bu Lucy tulis bukan dikuadratkan tapi s kali s. Nah, sama dengan keliling lingkaran yang kecil. Keliling lingkaran yang kecil adalah r jari-jarinya ya. Maka kita tuliskan 2 pi r per keliling lingkaran yang besar. Keliling lingkaran yang besar jari-jarinya S, maka kelilingnya 2 pi S. Nah, sehingga kita bisa menyederhanakan di sini ya. Kita sederhanakan 2 dengan 2. Kemudian pi dengan pi. Dan terakhir, lihat S dengan S. Ya. Ruas kiri dengan ruas kanan boleh disederhanakan jika sama-sama pembilang atau sama-sama penyebut. Ya. Maka sekarang yang tersisa di ruas kanan itu tinggal R saja. Di ruas kiri tinggal pi kali S. Maka luas selimut kerucutnya sama dengan hasil kali dari, ya kita kalikan silang sebenarnya, tapi karena di bawah ini tinggal 1, maka 1 kali luas selimut kerucut, 1 kita tidak perlu tuliskan. Sehingga tinggal pi kali R kali S. Ya, sebenarnya boleh sih ditulis pi kali S kali R, tapi langsung saja kita ubah. Pi kali R kali S. Inilah luas selimut kerucutnya. Ya, jadi ini rumus luas selimut kerucut. Nah, sekarang kita akan lihat luas selimut kerucut tadi yang sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut ya. Luas kerucut itu sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut, maka akan sama dengan luas alasnya pi r kuadrat ditambah luas selimut kerucutnya sama dengan pi kali R kali S, pi r S, sehingga sama dengan sama-sama ada pi, sama-sama ada R. Nah, karena ini R kuadrat berarti masih ada 1 R lagi, maka kita boleh keluarkan pi kali R, ini tadi karena kuadrat berarti R kali R masih ada R, ditambah yang tersisa di sini S. Maka rumus luas kerucut sebenarnya sama dengan pi R kali R ditambah S. Ya, jadi boleh juga langsung kita tuliskan di sini. Kalau kita mau gabungkan jadi 1, jadi seperti ini. Luas kerucutnya sama dengan ini. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan volume kerucut? Karena kerucut itu termasuk limas, maka cara menghitung volume kerucut sama dengan cara menghitung volume limas. Ya, jadi rumus volume kerucut sama dengan volume limas. Rumus volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Ya, sehingga kalau kita akan mencari rumus volume kerucut, kita lihat dulu sekarang. Alasnya, ya luas alasnya berupa lingkaran. Nah, maka di sini luas alasnya sama dengan pi r kuadrat. Maka rumus volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, maka sama dengan 1/3 kali luas alasnya pi r kuadrat dikalikan T. Nah, inilah rumus volume kerucut.
Ya, ini rumus volume kerucut. Oke. Kita lanjutkan dengan melihat contoh. Diketahui kerucut dengan ukuran jari-jari alasnya 10 dan tingginya 27 cm. Hitunglah volume kerucut itu. Jadi kita akan menghitung volume kerucutnya. Diketahui jari-jari alasnya 10 cm dan tingginya 27 cm. Maka volumenya, kita ingat tadi volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat kali T. Maka sama dengan, kita perhatikan R-nya 10, berarti pi-nya kita gunakan 3,14. Kali R dikuadratkan berarti 10 kali 10 dikalikan T-nya 27. Maka kita perhatikan di sini 3 dengan 27 kita boleh sederhanakan tinggal 9. Perhatikan 10 kali 10 sama dengan 100. 100 kali 3,14 berarti 314 dikalikan 9. Maka sama dengan 9 kali 4 36, simpan 3. 9 kali 1 3 ditambah 3 12. Masih simpan 1. 3 kali 9 27 tambah 1 28. Jadi volume kerucutnya adalah 2826. Jadi volume kerucut sama dengan 2826, satuannya centimeter kubik. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Kita akan bahas kerucut, ya, ini merupakan bagian yang kedua. Yang pertama, unsur-unsur kerucut. Unsur-unsur kerucut terdiri dari sebuah titik sudut yang berada pada puncaknya. Ini satu titik sudut yang berada pada puncaknya. Kemudian sebuah rusuk melingkar pada alasnya. Ini yang kita sebut dengan rusuk. Ini lingkaran ini yang kita sebut sebagai rusuk. Kemudian sisinya ada 2 buah, yaitu sebuah lingkaran sebagai alasnya dan sebuah bidang lengkung yang kita sebut sebagai selimut kerucut. Ya, jadi kalau kita lihat lagi bagian-bagiannya, ini lihat ada jari-jari alas OA, ini jari-jarinya. Kemudian diameter alas AB, ini diameternya. Diameter itu sama dengan 2R ya, R ditambah R ya, sama dengan diameter. Kemudian garis pelukisnya AP, ini yang kita sebut sebagai garis pelukis. Ini garis pelukisnya yang ini. Kemudian tinggi kerucutnya di sini. Nih, tinggi kerucutnya di sini. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kita akan mencari luas kerucut. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar yang ada di sini, kerucut terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran dan selimut atau juring lingkaran yang besar. Kemudian S, garis pelukis pada kerucut, yang itu sama dengan jari-jari lingkaran P. Jadi di sini S, panjangnya dari P ke D, ini boleh juga dari A ke P, ini S, atau dari A ke P di sini juga ini adalah S. Kemudian dari P ke B, ya, itu sama dengan S. Itu adalah merupakan jari-jari dari lingkaran besar. Jadi lingkaran kecil sebagai alasnya, kemudian lingkaran besar itu bagian yang diarsir adalah bagian dari selimut yang kemudian kita potong dari A ke P, kita potong sehingga nanti akan kita buka.
dan hasilnya akan menjadi juring lingkaran yang terlihat seperti gambar di sebelah kanan. Ya, jadi kita perhatikan di sini ada sebuah juring lingkaran yang merupakan potongan dari selimut yang kemudian kita buka, kita potong gitu istilahnya ya. Jadi yang diarsir dan lingkaran itu adalah merupakan jaring-jaring dari kerucut. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana cara kita menghitung luas kerucutnya? 40. Jadi tingginya sama dengan 40 cm. Yang kedua, volume kerucut. Volume kerucut kita taruh di samping kanan saja. Kita mau menghitung volumenya. Maka volume kerucut rumusnya sepertiga pi R kuadrat T. Maka sama dengan sepertiga kali. Karena di sini R-nya 30, kita gunakan pi-nya sama dengan 3,14 kali 30 kuadrat kali T-nya sudah kita temukan 40. Sehingga sama dengan, kita boleh sederhanakan, tapi karena 30-nya tulisannya di dalam bentuk kuadrat, kita tulis dalam bentuk perkalian saja supaya tidak bingung nanti. 30 kali 30 ya. Jadi ini kita sederhanakan dengan ini. Kemudian 3,14 kali 100, ambil 0 dari sini, maka sama dengan 314 dikalikan. Kita perhatikan masih ada 3 kali 40 kali 120. Sehingga kita boleh mengalikan 314, kita kalikan di sini saja bersama-sama. 314 kali 12, maka 8, 2, 3 kali 2, 6. 1 kali 4, 4, 1, 3. Maka sama dengan 8, 6, 7, 3. Sehingga di sini sama dengan 3, 7, 6, 8 tambahkan 0, 1. Ya, jadi sama dengan volumenya. Jadi volumenya sama dengan 37.680 cm kubik. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan untuk menghitung luas selimut kerucut. Yang C, luas selimut kerucut rumusnya pi kali R kali S. Maka pi-nya karena R-nya tadi sama dengan 30, S-nya 50, kita gunakan pi-nya 3,14. Sehingga seperti tadi kita lakukan 0 kali 30 kali 50, kita ambil 0-nya, sehingga dikalikan ke depan 314, dikalikan 3 kali 5, 15. Kembali kita kalikan di sini saja, 314 kali 15 sama dengan 0 simpan 2, 7, 15. 4, 1, 3, sehingga sama dengan 0, 1 simpan 1, 7, 4. 4, 7, 10. Nah, seperti itu. Jadi, luas selimut kerucut sama dengan 4.710 cm persegi. Nah, yang terakhir kita akan menghitung luas permukaan kerucut atau luas kerucutnya sama dengan berapa. Kita buat dengan warna merah di sebelah kanan. Jadi D-nya sama dengan luas kerucut. Sama dengan kita langsung gunakan rumus yang langsung saja ya, pi R, R ditambah S. Maka pi-nya sama dengan R-nya tadi 30, kita pakai kembali 3,14 kali 30
R-nya 30 ditambah S-nya 50. Sehingga 3,14 kali 30 kali 80. Maka sekali lagi 30 kali 80-nya kita ambil nolnya 2, langsung di sini 314 kali 3 kali 8-nya 24. Sehingga kita lanjutkan seperti tadi, kita kalikan di sini saja. 314 kali 24, 6 simpan 1, 5, 12. 2 kali 4, 8, 2 kali 1, 2, 3 kali 2, 6. Sehingga 6, 3 masih simpan 1, 5, 7. 7.536. Nah, sekarang kita lihat satuannya apa? Jadi luas kerucutnya sama dengan 7.536 cm persegi. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk yang materi ketiga mengenai bola. Kita perhatikan gambar di sini. Ada gambar bola transparan, ya, yang di bawah bola pejal yang kemudian dipotong seperempatnya sehingga kelihatan jari-jarinya. Ini jari-jarinya. Kemudian titik pusat bola ada di sini. Kalau yang kita bandingkan di atas adalah di sini O-nya. Kemudian kulit bola atau permukaan bola, ya. Nah, secara rinci kita lihat satu persatu unsur-unsur dari bola. Titik sudutnya tidak ada, ya. Yang ada tadi titik pusat, tapi itu bukan sudut. Jadi titik sudutnya tidak ada. Kemudian rusuknya juga tidak ada, ya. Rusuknya juga tidak ada. Kemudian sisinya hanya satu, yaitu kulit bola tersebut. Ya, jadi satu kesatuan ibaratnya gitu, satu kulit bola. Kemudian titik O itu adalah titik pusat bola. Kemudian jari-jarinya, ya, seperti tadi di sini dicontohkan OA, OB dan OC, juga OD. Kemudian diameternya, ya, dalam hal ini misalnya AB atau CD. Sedangkan tingginya tidak ada, ya. Jadi yang ada adalah jari-jarinya, biasanya dilambangkan dengan R. Ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat luas bola. Nah, untuk menentukan luas bola ini, kita mengambil percobaan. Ya, kita ambil sebuah jeruk yang berbentuk benar-benar seperti bola bulat, ya, atau kita anggap bulat. Panjang jari-jarinya 3 cm, ya, panjang jari-jarinya 3 cm jeruk tersebut. Dan lingkaran, kita buat lingkaran yang panjang jari-jarinya juga 3 cm. Nah, kemudian kita kupas satu persatu, kita tempelkan pada gambar lingkaran yang sudah kita buat. Sehingga nanti setelah kita tempelkan berdasarkan percobaan, maka akan ada 1, 2, 3, 4 lingkaran yang terbentuk. Jadi kulit jeruk tadi kalau kita kupas, maka akan menjadi 4 lingkaran. Itu artinya luas bola sama dengan 4 kali luas lingkaran. Jadi luas bola sama dengan 4 kali luas lingkaran. Sama dengan 4 kali luas lingkarannya pi r kuadrat. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa luas bola sama dengan 4 pi r kuadrat.
Nah, bagaimana dengan volume bola? Kita mau lihat volume bola sekarang. Perhatikan baik-baik. Di sini ada gambar kerucut dan bola dengan jari-jarinya R. Nah, di sini disampaikan bahwa tinggi kerucut sama dengan jari-jari sama dengan R. Artinya biasanya kita tuliskan tinggi di sini, ini tingginya juga sama dengan R. Sehingga jari-jari dan tingginya sama. Nah, ini bola dengan jari-jari R juga. Dan ini bolanya dipotong menjadi 2, sehingga ini sama dengan setengah bola. Maka perhatikan baik-baik, Bu Lucy informasikan berdasarkan percobaan, maka nanti kalian di rumah boleh mencoba masing-masing. Dengan catatan bahwa kerucutnya tinggi dan jari-jarinya sama. Tinggi kerucut sama dengan jari-jarinya. Nah, kerucut ini jika kita tuangkan air atau pasir ke dalamnya sampai penuh, kemudian dari kerucut kita tuang ke setengah bola, maka belum penuh. Akan penuh ketika dari kerucut dituangkan sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali kerucut kita tuangkan ke dalam setengah bola akan penuh. Sehingga kalau 1 bola maka akan menjadi 4 kali kerucut. 4 kali volume kerucut. Jadi kita bisa simpulkan bahwa volume bola sama dengan 4 kali volume kerucut. Sedangkan kita tahu bahwa kita sudah lihat di depan, volume kerucut sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Nah, tadi diinformasikan di sini bahwa tingginya sama dengan R, sama dengan jari-jarinya. Ya, jadi T-nya sama dengan R. Maka kita ganti T-nya dengan R. 4 kali 1/3 pi R kuadrat kali R. Sehingga kita bisa tuliskan 4 kali 1/3, 4/3 pi R pangkat 3. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa simpulkan bahwa volume bola sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang pertama. Diberikan sebuah bola yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm. Tentukan volume bola dan luas permukaan bola. Yang pertama, kita akan langsung tentukan volume bola. Rumus volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Maka sama dengan 4/3, karena R-nya sama dengan 30, maka kita gunakan pi 3,14 kali R pangkat 3. R pangkat 3 berarti kali 30 kali 30 kali 30. Ya, kita buat langsung saja. Sehingga 3 dengan 3 di sini kita boleh sederhanakan. Kemudian seperti tadi kita mengalihkan 3,14 kali 100, kita ambil 0,2 dari 10-nya, 3 kali 10, 3 kali 10, sehingga 4 kali 314 kali 0-nya yang ini kita sudah ambil ya. Maka tinggal 3 dikali 3 dikali 314 dikali 4. 3 kali 3-nya sama dengan 9, masih ada 1 0 sekali 90. Sehingga sama dengan 314 dikali 360, 4 kali 9. Sehingga sama dengan berapa? Kita coba hitung. Di sini kita coba hitung 314 kali 360. 314, 360-nya kita ambil 36 saja. 4 kali 6, 4, simpan 2, 8, 18. 3 kali 4, 12, simpan 1, masih 4, 9. Sehingga 4,
0, simpan 1 3, simpan 1 11. Sehingga hasilnya 11.304 tambahkan 01 sehingga menjadi 113.040 cm kubik. Ya, karena tempatnya Bu Lucy langsung masukkan cm kubiknya di sini saja. Ya, jadi volume bolanya sama dengan 113.040 cm kubik. Kita lanjutkan yang B. Luas permukaan bola. Luas bola sama dengan 4 pi r kuadrat. Berarti tinggal 4 kali 3,14 kali 30 kali 30. Sehingga 4 kali 3,14 kita kalikan 100 dari 10 kali 10-nya. Kembali ke sini kita tuliskan 314 kali 9. Sehingga sama dengan 314 dikali 36. Berarti hasil perkaliannya sama dengan yang tadi. Maka kita tinggal tuliskan 11.304. Ya. Jadi luas bolanya sama dengan 11.304 cm persegi. Oke, kita langsung lanjutkan contoh yang kedua. Diberikan 2 buah bola dengan jari-jari masing-masing 10 cm dan 20 cm. Tentukan perbandingan luas permukaan kedua bola dan perbandingan volume kedua bola. Jadi di sini R-nya sama dengan 10, anggaplah ini R1, dan R2-nya sama dengan 20. Sehingga kita lihat di sini perbandingan luas permukaan kedua bola. Anggap di sini luas bola 1 banding luas bola 2 itu sama dengan rumus dari bola sendiri, luasnya adalah 4 pi r kuadrat. Karena ini depan R1 ya, maka yang belakang R2 kuadrat. Sehingga kita boleh sederhanakan dulu. 4 dengan 4 langsung hilang, pi dengan pi langsung hilang, sehingga tinggal R1 dikuadratkan banding R2 dikuadratkan. R1-nya 10 kali 10 banding R2-nya 20 kali 20. Sehingga kita boleh tuliskan, boleh saja langsung 100 banding 400, maka 100-nya bisa disederhanakan. Sehingga tinggal 1 banding 4. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan volumenya, perbandingan volumenya? Kita lihat di sini untuk perbandingan volumenya, maka V1 banding V2 sama dengan volume bola sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Yang pertama R1, maka yang kedua R2 pangkat 3. Sehingga kita boleh sederhanakan seperti tadi. Maka sekarang tinggal R1 pangkat 3, R2 pangkat 3. R1-nya sama dengan 10 pangkat 3 banding 20 pangkat 3. Nah, yang harus kita ingat, kita tidak boleh langsung mencoret pangkatnya. Ya, tidak boleh mencoret pangkatnya. Jadi, kita harus pangkatkan. 10 pangkat 3, 1000. 20 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8. Nolnya ada 3. Sehingga kita boleh sederhanakan ini, maka tinggal 1 banding 8. Nah, seperti itu untuk menghitung perbandingan baik luas maupun volume.
kita boleh menyederhanakan jika sama, tapi pangkat tidak boleh disederhanakan ya, karena aturannya berbeda. Oke, kita lanjutkan contoh kita yang terakhir, yaitu gabungan dari bola, tabung, dan kerucut. Dari contoh soal ini, benda di bawah ini terdiri dari setengah bola, tabung, dan kerucut yang jari-jarinya sama panjang. Tentukan luas permukaannya dan volume benda itu. Kita lihat bersama-sama. Diketahui AB sama dengan 11 mm, OC sama dengan 6 mm, dan OP-nya 8 mm dengan menggunakan pi 3,14. Yang ditanyakan adalah luas permukaan dan volume benda. Ya, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, luas permukaannya. Luas permukaannya sama dengan luas setengah bola ditambah luas selimut tabung. Karena atas dan bawahnya nempel, jadi kita tidak perlu hitung. Ditambah luas selimut kerucut. Maka kalau kita tuliskan rumusnya menjadi setengah kali 4 pi r kuadrat ditambah luas selimut tabung sama dengan 2 pi rt ditambah luas selimut kerucut sama dengan pi rs. Nah, di sini kita belum mengetahui berapa S-nya. Maka kita harus cari dulu. Ya, tadi dari kerucut diketahui bahwa ini 6, ini 8. Maka inilah S-nya. Jadi ini jari-jarinya, ini tingginya. Maka S-nya sama dengan berapa? Sehingga kita bisa cari S-nya sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan 36 ditambah 64. Sama dengan akar 100 sama dengan 10. Sehingga nanti S-nya kita isikan 10 ya. Kita langsung tuliskan di sini. Kita perhatikan bahwa ada di sini PR, ada di sini PR, ada di sini PR, maka PR-nya kita keluarkan. Yang tersisa di sini tinggal kali, karena ini R kuadrat maka sebenarnya masih ada R. Jadi 2R ditambah 2T ditambah S. Nah, kita langsung masukkan saja. Pi-nya sama dengan 3,14. R-nya 6. 2 kali 6 ditambah 2 kali tingginya sama dengan 11, tinggi tabung, ditambah S-nya sama dengan 10. Sehingga 3,14 kali 6, 12 ditambah 22 ditambah 10. Sama dengan 44 kali 6 kali 3,14. Kita perhatikan 44 ini kita bisa ganti menjadi atau kita pecah menjadi 4 kali 11. Sehingga dengan cara yang seperti tadi 3,14 kali 6 kali 4-nya 24. 24 kali 11 kita tinggal jumlahkan 6. Sehingga kita tinggal mengalikan 3,14 kali 264. Ya, kita kalikan di sini. 264 kali 3,14. Komanya kita abaikan dulu, nanti kita tinggal geser. 4 kali 4, 6, simpan 1. Masih 24 tambah 1, 5, simpan 2, 10. 4, 6, 2. 3 kali 4, 12, simpan 1, 19, simpan 1, 7. Sehingga 6, 9, 8, 2, 8. Maka kita kembalikan komanya sehingga hasilnya menjadi 828,96.
Satuannya karena ini luas, maka pakai persegi, milimeter ya, milimeter persegi. Nah, kita lanjut ke volume benda itu. Kita lanjutkan dengan menghitung volume benda. Sama dengan volume setengah bola ditambah volume tabung ditambah volume kerucut. Kita perhatikan di sini volume setengah bola berarti sama dengan setengah kali 4/3 pi R pangkat 3 ditambah volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. T-nya T tabung ditambah volume kerucut 1/3 pi R kuadrat T. T-nya T kerucut. Nah, sekarang boleh kita langsung masukkan saja supaya nanti dilihat lebih gampang. Ya, jadi sama dengan 2/3 kali 3,14 kali R pangkat 3. R pangkat 3 6, bulusi tuliskan 6 pangkat 2 kali 6. Supaya nanti bisa langsung disederhanakan dengan ini tinggal 2. Pi R kuadrat T-nya 11 ditambah 1/3 kali 3,14 kali 6 kuadrat kali 8. Sehingga kita bisa lihat di sini mana yang kira-kira bisa kita faktorkan lagi. Ya, 3,14 kali 6 314 kali 6 kuadrat kali 36, yang tersisa tinggal ini kita ambil lagi 314 kali 6 kuadrat 314 kali 6 kuadrat, sehingga yang tersisa di sini tinggal 2 kali 2 4 ditambah 11 ditambah 1/3 kali 8 8/3. Nah, karena di sini ada kali 36 berarti kita buat saja supaya penyebutnya menjadi 3 sehingga kita bisa sederhanakan lagi. Soalnya memang agak panjang. Ya, artinya agak tidak mudah, tetapi kita tetap bisa mengerjakan. 4 kali 3 berarti 12 ditambah 33 ditambah 8. Sehingga 12 tambah 8 20 tambah 33 53/3. Nah, kenapa kita buat seperti ini? Supaya kita bisa kalikan 36. Artinya disederhanakan. Ya, 36-nya kita sederhanakan dengan 3. Sehingga tinggal 12 di sini. Maka 53 kali 12. 53 kali 12 sama dengan 6, 10, 3, 5. Maka sama dengan 636. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan 3,14. Ya, 636 kali 314. Maka sama dengan 4 simpan 2, 4 simpan 1, 25. 6, 3, 6. 3 kali 6, 18. Simpan 1, 10. Simpan 1, 19. Maka kita jumlahkan 4, 0. Simpan 1, 8 tambah 8. 16 tambah 1, 7. Simpan 1 lagi, 9. 9, 1. Jadi tadi karena ini koma, maka komanya ada di sini. Sehingga hasil terakhirnya adalah 1997,04. Jadi volume benda sama dengan 1997,04. Satuannya milimeter kubik. Oke, seperti ini. Sekali lagi, memang contohnya tidak mudah,
Jadi menjadi pengalaman kalian untuk menghitung yang tidak semuanya gampang dihitung. Tapi sekaligus kalian bisa belajar untuk perkalian, memperlancar hitungan perkalian. Oke, sekian dulu pembahasan kita mengenai volume dan luas bangun ruang sisi lengkung serta unsur-unsurnya. Jadi kita sudah menyelesaikan semua materi dari bangun ruang sisi lengkung. Silahkan dipelajari dengan baik. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komen. Ya, jangan lupa bantu dengan subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Selamat belajar.